Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk malam hari yang indah ini. Kami Engkau berikan kesehatan. Kami Engkau kumpulkan menjadi keluarga di dalam keluarga pemurnian hati ini. Satukan hati kami Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kami mau bawa dengan segala kerendahan hati kami, segala dosa, kelalaian, dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kita nyanyikan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh tetap ada hari ini. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu segala kekurangan dan kelemahan kami. Tapi Engkau tetap Allah yang setia. Engkau tetap menunggu kami untuk menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi mata-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang, mohon ampun untuk segala dosa, kelalaian, dan kesalahan kami. Kami berani datang Tuhan, karena kami tahu selalu ada pengampunan bagi kami ketika kami datang dengan penuh dengan pertobatan. Terutama untuk masa prapaskah ini Tuhan, kami mau lebih sucikan dan murnikan hati kami, sehingga kami layak dan semakin layak di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami telah melihat kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sekalipun kami tidak layak. Kita nyanyikan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kami rahmat-Mu Tuhan, agar kami boleh setia sampai akhir. Begitu banyak perbuatan baik, perbuatan besar yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu ingat itu Tuhan. Saat ini mungkin masih banyak permasalahan pergumulan yang kami hadapi yang belum selesai. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau yang sudah banyak menolong kami di masa lalu kami. Engkau juga Allah yang akan menolong kami untuk setiap persoalan yang kami hadapi saat ini. Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang setia, dan kami mau belajar untuk setia Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Allah sekaligus sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Kita nyanyikan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan
setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau. Tidak akan goyah kami selama-lamanya. Sekalipun semua orang di sekeliling kami tergoyahkan, tetapi kami tahu ketika kami berjalan bersama-Mu, kami berdiri teguh, kami tidak akan tergoyahkan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang El Shaddai. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Engkau Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya Rabbasya Namayere. Oh ya Rabbasya Namayere. bagi kami. Ya Rabasya nama ya Rabakya nama 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 ya Rabasya nama ya Rabakya. Oh ya Rabasya nama ya Rabakya nama 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 ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabakya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya. Sembahlah Dia Allahmu yang hidup. Sembahlah Dia Allah yang El Shaddai. Sampaikan Tuhan. Karena semua di dalam kendali-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Tidak juga permasalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Untuk lebih mengerti isi hati-Mu. Untuk lebih lagi Engkau ajar di dalam firman-Mu Tuhan. Kuasai diri kami sepenuhnya. Urapi kami Tuhan, siapkan kami. Mari kita siapkan lagu untuk firman. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang besar. Tidak ada mustahil bagimu. Engkau menyediakan mujizat bagi kami semua. Yang kami menaruh kepercayaan kepadamu Tuhan. Bagi kami semua yang percaya kepadamu. Engkau menyediakan mujizat bagi kami. Tidak ada mustahil bagimu. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya terjadi Tuhan. Saat ini Tuhan, berfirmanlah. Urapi kami, siapkan hati kami, kuasai seluruh keberadaan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai kami yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu yang bekerja, kami tidak mampu melakukan apapun. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, Roh-Mu yang berbicara dari awal, pertengahan, sampai akhir acara ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sorry, kameranya hilang. Suaranya jelas nggak Bapak Ibu? Suaranya jelas? Selamat malam Bapak Ibu, suster semuanya. Terima kasih. Di tengah kesibukan, di tengah acara yang sangat padat, tetap hadir pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari Injil Lukas. Lukas 23, ayat 13 sampai 25. Lukas 23, ayat 13 sampai 25. Judulnya adalah Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Kalau yang bisa aktifkan kameranya, mohon diaktifkan ya. Biar ada interaksi. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas.
dimuliakanlah Tuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati daripadanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari Raya Paskah semakin dekat ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau merenungkan sepenggal dari kisah sengsara-Mu. Ketika Engkau diadili, padahal Engkau tidak berdosa. Tuhan, pada malam hari ini curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk menguasai kami seluruhnya, untuk menyingkirkan segala penghalang, segala kuasa iblis dan setan di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga pada malam hari ini, dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Suara saya jelas ya, tidak terputus-putus ya. Oke. Yang baru saja kita dengar adalah sepenggal dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini pasti kita dengar setiap tahun pada hari raya Jumat Agung. Nanti juga kita akan mendengarnya. Sekilas kita mengerti tentang kisah ini.
Tapi pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam, untuk melihat apa makna yang tersimpan di dalam kisah ini. Judul perikopnya adalah Yesus kembali di hadapan Pilatus. Artinya apa? Artinya sudah ada satu kali Yesus di hadapan Pilatus. Dan karena Pilatus tidak menemukan kesalahannya, Pilatus melemparkan dia ke Herodes. Dan di tangan Herodes pun, Herodes tidak menemukan kesalahannya. Herodes adalah raja wilayah saat itu. Pilatus adalah gubernur di wilayah itu. Jadi kedua orang penguasa ini pada dasarnya bukan orang Yahudi. Mereka adalah yang memimpin negara Yahudi itu, bangsa Yahudi. Karena saat itu bangsa Yahudi di bawah penjajahan bangsa Romawi. Akhirnya Herodes mengirimkan kembali Yesus kepada Pilatus. Jadi Yesus dilemparkan bolak-balik. Lalu Pilatus mengadakan sidang satu kali lagi. Sidang Pilatus ini sebetulnya adalah sebuah cara Pilatus untuk membebaskan Yesus. Coba kita lihat. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi semua orang dia kumpulkan yang adalah bangsa Yahudi. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan dan tuduhan tidak ada yang kudapati dia bersalah. Lalu Pilatus melanjutkan, Herodes pun, raja wilayah itu, tidak menemukan kesalahannya. Jadi, di ayat ke-16, Pilatus mengatakan demikian. Jadi, karena Yesus ini tidak bersalah, dan Herodes juga mengatakan dia tidak bersalah, sekarang saya akan menghajar dia dan kemudian melepaskan dia pergi. Di ayat ke-17 dikatakan, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya Paskah. Jadi ada sebuah kebiasaan, semacam remisi bahwa seorang yang di dalam penjara akan dilepaskan. Nah, Pilatus berpikir bahwa orang ini tidak bersalah, anggap saja bahwa dia bersalah, jadi sekarang saya menghajar dia. Setelah menghajar dia, lalu saya akan melepaskan dia pergi. Bapak Ibu, saya lihat gambarnya terhenti ya.
Bapak dan Ibu ditunggu sebentar ya. Gimana, jelas nggak? Aman kok, aman. Sorry. Ya, sebentar ya, sabar ya. Waktunya masih Ya, panjang. sekarang jelas. Sebentar, saya harus ganti ini. Sudah ada cing-cing, harusnya sinyalnya udah bagus. Pakai HP aja Pak Paulus. Iya, saya lagi pancarkan ini. Ini tema ini sangat seru, sabar sedikit. Sabar sedikit. Nanti pasti banyak ini. Oke, sekarang jelas nggak? Jelas, sekarang jelas. Jelas ya? Ya. Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Tema ini sangat seru. Kita berdoa ya. Jadi, Pilatus mencari akal untuk membebaskan Yesus. Dia mengira dengan menghajar dia akan memuaskan orang banyak. Tetapi di ayat ke-18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Ayat ke-19 berkata begini, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras. Pilatus sangat-sangat memiliki keinginan untuk melepaskan Yesus. Dia punya keinginan, tetapi dia tidak sanggup melakukannya karena dia lebih mementingkan posisinya. Ayat 21, tetapi orang banyak itu berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, orang ini tidak bersalah. Saya akan menghajar dia lalu melepaskannya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Tetapi, ayat 23, tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Menang dengan teriak mereka. Ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Akhirnya Pilatus cuci tangan. Pilatus yang tadinya ingin melepaskan, tetapi dia lebih memilih jabatannya. Dia tidak mau ambil resiko. Dan ayat penutup, Pilatus melepaskan Barabas, orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu.
sesuai dengan tuntutan orang-orang Yahudi, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan sekehendak hati mereka. Kisah tragis ini kita dengar berulang-ulang kali. Kalau kita sudah dibaptis 30 tahun, berarti kita sudah mendengarnya 30 kali. Sekarang, kita masuk dalam permenungan. Siapakah Barabas? Pertanyaan saya. Kenapa sampai orang-orang Yahudi memilih seorang Barabas? Pertanyaannya, siapakah Barabas? Matius, penginjil Matius mencatat nama lengkapnya adalah Yesus Barabas. Jadi yang satu adalah Yesus Kristus, ini adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas seorang yang terkenal kejahatannya. Demikian Injil Matius mencatat. Kemudian Markus mencatat Barabas seorang yang telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Markus mencatat. Yohanes, penginjil Yohanes mencatat demikian. Barabas adalah seorang penyamun. Sangat singkat. Injil Yohanes mencatat Barabas adalah seorang penyamun. Lukas sendiri mencatat di ayat ke-19 yang tadi kita baca, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi. Dan juga pembunuhan. Suara saya masih jelas ya? Oke. Bapak Ibu, suara saya masih jelas? Jadi, Barabas, nama sosok Barabas ini dicatat oleh penginjil. Berarti sesuatu yang penting. Apakah sungguh para imam kepala dan rakyat memilih Barabas yang adalah seorang penyamun, pembunuh, dan penjahat? Ketika Injil mencatat sebuah nama, berarti itu ada sesuatu yang sangat penting. 4 Injil mencatat nama yang sama, berarti nama itu sangat penting. Sekarang Pilatus menampilkan ke hadapan orang banyak 2 sosok. Coba perhatikan. Sosok pertama adalah Yesus Kristus. Sosok kedua adalah Yesus Barabas. Yesus Kristus diperbandingkan dengan Yesus Barabas. Yesus Kristus seorang yang tidak didapati kesalahannya, baik oleh Pilatus maupun oleh Herodes. Dan Yesus Barabas adalah seorang penyamun. Kedua orang ini diperhadapkan. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, sebagaimana kita ketahui. Kata penyamun dalam bahasa Yunani memiliki makna khusus. Dalam situasi politik saat itu, di mana orang-orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Jadi kata penyamun tidak seperti penyamun yang kita tahu. Penyamun yang kita tahu adalah penyamun semacam perampok, begal, dan sebagainya. Tapi penyamun dalam bahasa Yunani memiliki makna khusus dalam situasi politik saat itu. Karena bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Kata penyamun atau pemberontak yang dicatat oleh penginjil Yohanes berarti berjuang kemerdekaan. Jadi Barabas ini adalah seorang pejuang kemerdekaan.
bagi bangsa Yahudi. Seperti tadi yang saya katakan, setiap nama atau sosok yang dicatat dalam istimewa dicatat oleh 4 penginjil memiliki makna yang sangat penting. Selama ini mungkin kita hanya tahu atau mendengar secara sekilas pada kisah sengsara bahwa orang-orang Yahudi memilih Barabas daripada Yesus. Memilih seorang pembunuh daripada seorang penyelamat. Kalau kita berpikir, bodoh amat ya, memilih seorang penyamun, kalau penyamun itu atau pemberontak atau penjahat atau pembunuh itu dipilih lalu dia dilepaskan, bukankah nanti dia membahayakan nyawa kita? Nah, sekarang kita udah tahu. Barabas di mata bangsa Israel adalah seorang pejuang perlawanan yang terkenal. Boleh dikatakan dia adalah seorang pahlawan bagi bangsa Yahudi. Dengan kata lain, Barabas adalah seorang sosok mesianis yang tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, sekarang menjadi semakin jelas kedua sosok yang diperhadapkan di hadapan orang banyak itu oleh Pilatus. Kita akan masuk semakin dalam. Pertama, Yesus Kristus, Putra Bapa Surgawi. Saya ulang, Yesus Kristus, Putra Bapa Surgawi, yang adalah seorang Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan perbudakan dosa. Yang tampil dalam sosok seorang pribadi yang tidak jelas. Lahir dari keluarga tukang kayu. Itu adalah sosok pertama. Yesus Kristus, Putra Bapa Surgawi. Tapi bagi orang banyak, sosok ini tidak jelas, tidak tahu datang dari mana. Seperti Injil yang kita dengar pada hari ini. Yesus tidak tahu datang dari mana. Tidak jelas. Lahir dari keluarga tukang kayu. Sosok pertama. Sosok kedua, Yesus Barabas. Perhatikan. Barabas berasal dari kata Bar-Abbas. Bar-Abbas. Bar berarti putra. Abbas berarti bapa. Nah, sekarang jadi Barabas berarti putra bapa juga, betul? Yesus Kristus adalah putra bapa. Barabas, Bar-Abbas adalah juga putra bapa. Selama ini kita mungkin hanya mendengar Yesus ditolak, mereka memilih Barabas. Dan bodoh amat, kenapa mereka memilih seorang pembunuh? Sekarang kita melihat lebih jelas. Yesus Kristus putra Bapa, Barabas juga putra Bapa. Dia juga seorang Mesias dalam arti secara duniawi, dalam dunia politik. Yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan perbudakan bangsa Romawi. Barabas ini seorang yang kenamaan, terkenal. Bukan tidak jelas seperti Yesus Kristus. Pilihan di hadapan sekarang menjadi semakin jelas. Yesus Kristus, Putra Bapa Surgawi, atau Yesus Barabas, Putra Bapa Duniawi. Seorang putra Bapa Surgawi yang mengajarkan bahwa kehilangan nyawa adalah jalan menuju kehidupan kekal. Mencintai dan mengasihi musuh-musuh kita adalah konsekuensi seorang muridnya.
Jalan menuju kepada kerajaan surga adalah penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Saya ulang. Seorang putra Bapa surgawi yang mengajarkan bahwa kehilangan nyawa adalah jalan menuju kehidupan kekal. Mencintai dan mengasihi musuh-musuh kita adalah konsekuensi seorang murid Yesus. Jalan menuju kepada kerajaan surga adalah penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Atau seorang putra Bapa duniawi yang mengajarkan kebebasan dan sebuah kerajaan yang diperjuangkan lewat senjata dan pembunuhan. Bapak, Ibu, Suster, sangat tidak mengherankan dan sangat masuk akal apabila orang banyak berteriak, lepaskanlah Barabas, lepaskanlah Barabas, karena lebih masuk akal. Seandainya pada hari ini diperhadapkan di hadapan kita kedua pilihan di atas, yang manakah yang akan kita pilih, Bapak, Ibu, Suster? Jangan-jangan kita berteriak, lepaskanlah Barabas. Lepaskanlah Barabas. Bapak, Ibu, Suster, iblis si penggoda, si pencoba, seringkali tampil dengan cara halus. Iblis tidak serta-merta menyuruh kita menyembah Dia. Tidak, karena itu adalah cara kasar, gampang ketahuan. Iblis tampil dengan cara halus. Ia seringkali cuma menganjurkan, memberi saran kepada kita untuk mengambil keputusan yang sedikit masuk akal. Iblis tampil memberikan ide dan saran kepada manusia, cobalah ngambil sebuah keputusan yang lebih masuk akal. Iblis juga sering tampil laksana seorang teolog, ahli teologi. Seperti yang dalam kisah pencobaan di padang gurun, terutama dalam pencobaan kedua dan ketiga. Iblis tampil sebagai seorang teolog yang agung. Dia mengerti dan memahami kitab suci. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka Tuhan akan menolongmu. Sembahlah aku, maka dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jalan Tuhan agak-agak kurang jelas. Kenapa sih tidak memilih jalan yang sedikit lebih jelas? Kira-kira begitu rayuan iblis. Jalan Tuhan itu tidak berujung, tidak jelas. Kenapa tidak memilih jalan yang sedikit lebih jelas? Kira-kira begitu rayuan iblis. Dan tidak kita pungkiri, banyak orang-orang yang mengatakan dirinya anak-anak Tuhan, memilih Barabas karena lebih masuk akal. Barabas lebih masuk akal. Dia datang untuk membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi. Sangat jelas. Yesus Kristus datang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tidak jelas. Iblis sering berbicara seperti ini. Bodoh amat bertahan dalam perkawinan yang seperti neraka. Pertanyaan saya, apakah ini suara Tuhan atau suara iblis? Bodoh amat bertahan dalam perkawinan yang seperti neraka. Ini suara Tuhan atau suara iblis? Untuk membedakan ini suara Tuhan atau suara iblis, dengarkan suara hatimu dalam keheningan.
bukan dalam situasi yang kacau balau. Bukan. Masuk dalam keheningan, dengarkan suara hatimu dalam keheningan. Maka kita tahu ini suara iblis atau suara Tuhan. Contoh lain, suara iblis. Kenapa harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Tuhan memang ada di hati saya. Tapi untuk beberapa urusan pribadi, Tuhan tidak boleh campur tangan, karena itu adalah hak saya. Perintah Tuhan yang masuk akal akan saya ikuti, yang tidak masuk akal tidak mungkin saya ikuti. Semua perintah Tuhan itu adalah ya dan amin, Bapak Ibu. Tapi iblis seringkali datang dengan memberikan sesuatu yang kelihatannya masuk akal. Perintah Tuhan yang masuk akal, saya ikutin dong. Yang tidak masuk akal, ya tidak saya ikutin. Padahal semua perintah Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Contoh lain lagi. Kenapa harus sekarang mengikuti Tuhan? Sekarang kan masih muda. Kalimat ini sering saya dengar. Sering banget saya dengar dari teman-teman saya, dari lebih banyak dari teman-teman saya. Kenapa harus sekarang mengikuti Tuhan? Sayang banget. Padahal Anda masih sangat produktif menghasilkan uang. Bukankah membangun perusahaan yang besar dan menyejahterakan banyak keluarga tidak kalah mulianya? Betul, tidak salah, Bapak Ibu. Itu juga mulia. Menyejahterakan banyak keluarga lewat perusahaan yang kita pimpin. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan atau keinginan diri kita? Pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya memberikan beberapa gambaran. Sekali lagi, iblis si pencoba selalu datang dengan cara halus. Dia selalu bermain halus. Ketika hati kita berteriak satu kali, saya memilih Yesus. Iblis berteriak 1000 kali, Barabas, salibkanlah Yesus, lepaskanlah Barabas. Kita berteriak satu kali, iblis berteriak 1000 kali. Bapak Ibu Saudara, iman tidak pernah bertentangan dengan akal budi dan rasio kita. Iman tidak pernah bertentangan dengan akal budi dan rasio kita. Mungkin sesuatu itu kelihatan tidak masuk akal. Orang lain mengatakannya tidak masuk akal. Tetapi iman tidak bertentangan dengan akal budi. Sekali lagi, firman Tuhan adalah ya dan amin. Iman tidak pernah bertentangan dengan akal budi, tetapi iman seringkali melampaui akal budi dan rasio kita. Iman melampaui itu semuanya. Ketika orang lain mengatakan ini tidak masuk akal, tetapi ketika firman Tuhan mengatakan ini masuk akal, iman melampaui akal budi dan rasio. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kekal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun orang banyak mengatakan kita tidak normal, meskipun orang banyak memilih Barabas, meskipun suara iblis 1000 kali ingin membungkam kita, dengan iman kita akan berdiri teguh. Dengan iman kita akan menunjukkan kepada orang banyak. Dengan iman kita akan membungkam suara iblis. Dengan iman kita memilih Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, Bapak, Ibu, Suster, saya lanjutkan. Dari kisah tadi kita bisa melihat betapa jahatnya mereka yang berteriak, salibkan dia. Betapa bodohnya mereka yang memilih Barabas yang jelas-jelas penjahat. Tanpa kita sadari, kita pun ternyata sering seperti mereka. Kita pilih menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas. Ketika kita lebih memilih jalan dunia daripada menjalani hidup memikul salib, kita sama seperti mereka yang berteriak, salibkan dia. Ketika kita lari dari salib kehidupan dan proses. Dosa tidak harus yang ekstrim, membunuh, selingkuh, judi, aborsi, dan lain-lain. Tetapi setiap tindakan dan keputusan kita sekecil apapun yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan adalah dosa ketidaktaatan. Iblis bekerja sangat halus, sampai kita tidak bisa menyadari bahwa itu bisikannya. Saya ingin sharingkan yang saya alami. Saat awal-awal pelayanan RPH ini dimulai, itu serangan sangat banyak saya alami. Itu saat pergumulan yang berat dan banyak intimidasi dari si jahat. Ada suara, cukuplah, berhentilah. Kenapa jalan terus? Ini kan tadinya cuma sekedar sharing untuk 1-2 orang. Kok jadi lanjut-lanjut? Ada lagi packing yang dihadirkan untuk menjadi marketing di RPH ini. Itu tanpa direncanakan, mengalir seperti itu. Tetapi saya sendiri mengalami banyak sekali serangan. Dan bahkan saya didatangi di dalam mimpi oleh pemimpin iblis itu, Lucifer. Saya didatangi di alam bawah sadar saya, itu seperti bukan dalam keadaan tidur, tapi saya seperti jatuh tertidur seperti itu. Dia sangat tinggi, hampir 3 meter. Ketika dia muncul, saya langsung tahu itu Lucifer. Dia mengancam saya untuk berhenti lakukan ini. Berhenti. Semakin dia jalan mendekat, dia mengancam saya berhenti. Saya saking takut, saya nggak berani lihat mukanya, saya tatap perutnya, saya doa, Yesus, 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 Yesus. Dia makin dekat, akhirnya dia hilang seperti api. Dan saat itu saya terbangun. Saat itu, bagi saya itu sesuatu yang asing. Saya belum pernah mendengar orang mimpi seperti itu, dan saya bingung harus bertanya ke siapa. Akhirnya saya cari Romo, saya cari suster. Pernah nggak mimpi seperti itu? Itu tandanya apa? Saya kenapa didatangi oleh pemimpinnya? Saya mulai takut saat itu. Nah, belum lagi saat itu, suster cuma bilang kayak gini, mungkin kamu akan diberi karunia oleh Tuhan. Dia cuma bilang seperti itu. Nah, tapi itu tidak memuaskan saya masih tetap melakukan 5 senjata saat itu, dan RPH ini juga makin banyak yang daftar saat itu. Terus ketika masuk kelompok 3, kalau nggak salah, seorang teman dekat saya menelpon saya dengan sangat serius. Tujuannya baik, dia khawatir dengan saya. Dia telepon seperti ini, Vila, kamu yakin dengan keputusanmu mau teruskan pelayanan ini? Aku khawatir sama kamu. Setelah aku sharing sama salah satu temanku, kata teman saya ini, dia punya sixth sense. Dia bilang, dulu dia kayak kamu, pelayanan melawan kuasa gelap, melayani jiwa-jiwa seperti ini. Karena dia dikasih karunia bisa melihat. Tapi akhirnya dia mundur. Karena dia nggak kuat. Dia banyak sekali dia mengalami gangguan dan serangan. Nah, dia suruh saya nasihatin kamu, lebih baik kamu mundur sebelum makin mendalam. Dia tetap melayani kok sekarang, tapi dia udah nggak mau pelayanan yang seperti itu, yang kuasa-kuasa gelap itu. Dia masih oke kok, dia masih pelayanan sekarang. Masih oke dengan Tuhan, dia nggak meninggalkan Tuhan. Terus dia lanjutkan, ini pelayanan yang berat, Phil.
kamu akan berhadapan dengan banyak musuh. Saat jiwa-jiwa yang kamu layani, yang hilang itu, kamu rebut kembali kepada Tuhan. Kamu rebut mereka dari tangan iblis, mereka tidak akan membiarkanmu. Apalagi yang ikut RPH ini banyak banget yang kena kuasa gelap. Coba kamu pikirkan. Kamu bisa pilih pelayanan lain kok. Banyak pelayanan lain yang lebih aman. Kamu kan suka nyanyi di gereja. Kamu bisa pilih pelayanan lain. Kamu tetap bisa melayani Tuhan. Saya jawab saat itu, saya bilang kan saya tiap hari bersenjata. Saya kan tiap hari melakukan 5 senjata. Saya kalau pelayanan ini saya akan lakukan seumur hidup saya 5 senjata ini, saya bilang. Terus saya tanya lagi, kalau temanmu itu benar dipanggil untuk pelayanan jiwa-jiwa, tapi dia mundur karena banyak serangan kuasa gelap, artinya dia tunduk dong sama iblis, bukan sama Tuhan. Dia jawab lagi, enggak kok, dia tetap pelayanan di gereja sekarang, masih oke kok. Dia bilang gitu. Akhirnya saya mulai terpengaruh. Boleh gitu ya Tuhan. Saya mulai pengen mundur terus terang. Saya merasa takut saat itu. Dia lanjutkan lagi. Mungkin iya kamu kuat, kamu bersenjata. Suamimu, anak-anakmu, mereka akan kuat sepertimu. Mereka akan diserang. Saya terdiam. Saya bilang, makasih ya udah mengkhawatirkan saya. Kalimat dia yang terakhir membuat saya terdiam. Saya nangis saat itu setelah tutup teleponnya. Saya sedih karena saya merasa ada kebingungan saat itu. Tuhan, ini suaramu bukan? Saya sangat sedih dan bingung jalan mana yang harus saya pilih saat itu. Saya terngiang-ngiang dengan kalimat teman saya tadi. Saya menjadi khawatir dengan keluarga saya kalau saya teruskan. Tapi jauh dalam hati saya tahu, dalam RPH ini Tuhan bekerja luar biasa. RPH ini bukan rencana saya. Saya tidak pernah mencari orang-orang untuk ikut, untuk datang. Tapi Tuhan kirimkan lewat orang-orang bahkan yang saya nggak kenal sebelumnya. Dan mereka dipulihkan satu persatu oleh Tuhan lewat 5 senjata ini. Saya melihat berapa banyak keluarga dipulihkan saat itu. Yang depresi bangkit kembali, dia hidup kembali. Saya melihat dia bekerja. Saya di persimpangan lagi saat itu. Saya pikir saya sudah pernah kabur 1 kali dulu. Di tahun 2013 karena takut menderita. Akhirnya saya diserang kuasa gelap dan saya jauh lebih menderita. Masa saya kabur lagi sekarang? Gimana nasib mereka yang sudah berjuang dengan 5 senjata ini? Saat itu sudah masuk kelompok 3. Saya pikir, kalau Tuhan yang suruh saya jalan, masa Tuhan nggak sanggup jaga dan lindungi keluarga saya, anak-anak saya? Saat itu, Tuhan menjawab dengan cara ini. Di perumahan kami, saat itu ada 1 warga terpilih sebagai wakil menteri. Dia wamen, baru wamen. Tapi sejak hari dia terpilih, dia pulang pergi dijaga, dikawal oleh pengawal yang diutus oleh presiden. Samping rumahnya dibangun pos khusus untuk para pengawalnya berjaga-jaga, melindungi wamen ini dan keluarganya, untuk aman dia dalam menjalankan tugasnya. Tuhan kasih saya lihat itu semua. Ketika saya lagi jalan-jalan sore, Tuhan bertanya, apakah saya mengerti maksudnya? Saya mengangguk, saya ngerti Tuhan. Presiden kalau mempercayakan tugas kepada menteri saja, dia kasih kuasa dan pengamanan kepada dia dan juga keluarganya. Apalagi aku, Bapamu yang di surga, yang paling mengasihimu. Dia yang paling mengasihiku, dan juga dia yang paling mengasihi keluargaku.
anak-anakku bukan milikku. Mereka milik Tuhan. Tuhan yang paling mengasihi mereka. Dan Dia sanggup melindungi mereka. Dia jauh lebih sanggup melindungi dan membentengi keluarga saya dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Akhirnya saya berhenti menangis saat itu dan ada kekuatan baru untuk melangkah. Saya tahu persis akhirnya mana suara Tuhan. Jalan mana yang harus saya pilih. Secara sekilas, itu teman saya itu baik. Niatnya juga baik. Sampai hari ini pun saya tahu niatnya baik. Secara sekilas itu seperti jalan Tuhan, apa yang Dia katakan. Karena kita harus mementingkan keluarga kita dulu. Kita harus melindungi anak-anak kita. Itu tugas saya sebagai ibu. Tetapi di dalam panggilan, kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, kita harus mencintai Dia di atas segala-galanya. Bahkan keluarga kita sendiri. Bahkan anak-anak kita sendiri. Apakah saat itu serangannya berhenti? Masih tetap ada. Tapi saat itu saya tahu jalan mana yang harus saya pilih. Sampai hari ini RPH tetap bisa berjalan. Saat ini apakah serangannya sudah berhenti? Ketika saya tahu ini jalan Tuhan. Dan saya taat. Tentu tidak. Bahkan lebih banyak. Lebih tinggi lagi levelnya. Masih banyak yang harus kami alami. Apakah kami sudah menang? Yang pasti, sampai hari ini kami masih berdiri teguh karena perlindungan dan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kuasa apapun. Di dalam setiap proses yang Dia izinkan terjadi, saya belajar untuk makin percaya kepada Dia dan belajar taat pada semua yang Dia izinkan terjadi. Tuhan sangat baik. Dia tahu sebenarnya hati saya masih ada pertanyaan. Walaupun tidak pernah saya tanyakan dalam doa saya. Ketika teman saya bilang, temannya memilih berhenti dengan panggilannya dan tetap melayani Tuhan dengan cara yang lain, dan dia masih oke-oke dengan Tuhan dan hidupnya baik-baik, saya masih penasaran saat itu. Apakah benar hidupnya baik-baik, damai sejahtera ketika kita lari dari panggilan? Apakah benar si jahat itu enggak ganggu dia lagi setelah dia berhenti? Setahun kemudian, setelah RPH ini menjadi sangat ramai, teman saya menelpon saya dan dia minta maaf bahwa dia salah. Dia melihat hari ini RPH seperti apa, pemulihan-pemulihan peserta yang ikut seperti apa. Bahkan dia kirim juga orang-orang untuk ikut, dia melihat. Dia minta maaf bahwa dia pernah hampir membuat saya berhenti. Dan dia bilang, benar apa yang kamu pilih ini sungguh jalan Tuhan. Nah, saat itu dia bilang, boleh nggak carikan orang yang bisa doain anak teman saya yang punya siksan ini. Anaknya diganggu terus dan diikutin sama roh-roh jahat. Itu Tuhan seperti memberitahukan kepada saya sebuah peneguhan. Ketika temannya ini lari dari jalan Tuhan, dari panggilan, artinya dia takut sama iblis, dia takut diganggu, diserang. Iblis enggak berhenti. Iblis tetap mengganggu dia, tetapi mundur, seperti memberi zona nyaman dulu. Saat itu anaknya masih kecil dan selalu diikutin. Anaknya ini bisa lihat, gitu. Selalu diikutin oleh roh jahat. Saat itu saya cuma suruh dia sampaikan ke temannya untuk lakukan 5 senjata. Karena cuma itu yang saya tahu. Pertanyaan saya terjawab, iblis tidak akan membiarkan kita baik-baik saja. Walaupun kita sudah ikutin, kita sudah tunduk padanya. Justru dia makin bebas menghancurkan kita. Karena kita tunduk padanya, kita takut padanya,
Dia makin berkuasa atas hidup kita. Dosa menyalibkan Yesus tidak hanya dosa-dosa yang sangat jelas, tetapi ketidaktaatan kita akan rencananya dan kehendaknya untuk karya keselamatan dalam hidup kita juga sama dengan membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Semoga dengan sharing ini kita makin diteguhkan untuk makin taat dan setia pada panggilan hidup kita masing-masing. Dia selalu memanggil kita untuk bahagia, walaupun harus melewati banyak proses jalan salib, tapi semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk memproses karakter kita makin hari makin sempurna. Dan itu pasti untuk keselamatan jiwa kita dan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada itu ya, ada kesaksian nggak ya Pak Hartono? Saya kembalikan ke Pak Hartono. Baik, teman-teman, apakah ada kesaksian singkat yang berkaitan dengan 5 senjata rohani? Kalau ada, silahkan angkat tangan dan unmute, sampaikan. Atau mungkin respon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Paulus dan Bu Vila, mungkin ada apa yang mengena di dalam hati kita, atau apa yang berkesan, atau apa yang menjadi rema dalam hati kita, silahkan disampaikan. Apakah ada? Tadi disampaikan oleh Pak Paulus dan Bu Vila, kita harus mendengarkan suara Tuhan, bukan suara iblis. Suara Tuhan membedakan suara Tuhan dan suara iblis seperti apa? Suara hati. Nah, kalau ada suara hati kita pada malam hari ini, sampaikan. Mungkin bisa ditanyakan juga ke Pak Paulus. Kalau tidak ada, Pak Paulus dan Bu Vila akan membawakan doa untuk kita semuanya di masa saat ini. Sungguh kita sangat terpuruk